saya Muhammad Gilazari dengan NIM 19211030. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PRD 2 dengan NIM 19211030. Pengertian rumah tempat tinggal. Rumah adalah bagian yang terpenting yang harus dimiliki oleh semua orang karena rumah adalah tempat berlindung dan tempat berkumpul bersama keluarga. Konsep berpikir. Fakta terpopuler. Fakta di lapangan bahwa jumlah penduduk di dunia selalu meningkat sehingga kebutuhan rumah akan selalu meningkat dan jumlah tanah, lahan semakin hari semakin berkurang dikarenakan terlalu banyak masyarakat membangun rumah, hotel, dan lainnya. Ekonomi seseorang dapat dilihat dari bentuk rumah, dan bentuk rumah dapat digolongkan menjadi 3, rumah golongan atas, rumah golongan menengah, dan rumah golongan bawah. Kebutuhan akan rumah tidak dapat lagi terpisah dari manusia karena rumah adalah kebutuhan primer. Semua orang pasti ingin rumah nyaman, aman, dan rapi saat dihuni. Latar belakang dari perancang rumah tipe 5x7 adalah untuk mendesain rumah masyarakat golongan bawah dengan luas tanah yang minimalis dikarenakan harga tanah begitu mahal dengan menggunakan material kayu, bambu, dan lainnya, tetapi tetap mengutamakan nilai estetika dan kenyamanan penghuni. Ruang yang dipilih sebagai berikut adalah ruang keluarga. Alasan yaitu ruang keluarga adalah ruang yang paling dibutuhkan saat berkumpul bersama keluarga. Kamar tidur. Alasan yaitu kamar tidur adalah bagian terpenting untuk beristirahat saat melakukan aktivitas. Dapur. Alasan yaitu dapur adalah kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan akan memasak. Dari latar belakang tersebut dan fakta terpopuler, menurut perancang konsep yang cocok yaitu konsep minimalis. Konsep minimalis adalah konsep arsitektur minimalis, sebuah konsep perancang dalam arsitektur yang sederhana dengan orientasi bentuk primer dan eliminasi unsur ornamen sehingga menghasilkan suatu keadaan yang murni, simpel, dan menghemat ruang. Ini adalah contoh dari ruang minimalis dengan menggunakan material lokal. Ini adalah ruang keluarga. Ini adalah contoh referensi ruang dapur, ruang keluarga, ruang kamar tidur. Jadi bentuk denahnya seperti ini, dan ruang yang dipilih adalah ruang keluarga dan ruang dapur berdekatan, dan di lantai 2 ada kamar tidur. Analisis material yang digunakan. Bambu. Alasan menggunakan material bambu yaitu karena bambu adalah material lokal, ramah lingkungan, dan lainnya. Kayu kelapa. Alasan menggunakan material kayu kelapa yaitu harga murah untuk ekonomi rendah dan sangat mudah didapatkan. Triplek. Alasan menggunakan material triplek yaitu karena murah dan sangat banyak terjual di pasaran. Kelebihan material bambu: harga terjangkau dan ekonomis, bersifat elatis, instalasi bambu yang sangat mudah, ramah lingkungan. Kekurangannya adalah rentan mengalami pembusukan, rentan terbakar, karakteristik tidak seragam, memiliki sambungan yang rendah. Dari kekurangan dan kelebihan material ini, menurut perancang lebih kuat itu adalah kelebihannya. Untuk menutupi kekurangannya, maka perancang akan menggunakan alternatif lain sehingga bambu ini dapat digunakan. Kelebihan dan kekurangan material kayu kelapa. Kelebihan: bersifat ramah lingkungan, struktur cukup keras, memiliki serat yang indah, cukup gampang dirawat, cocok untuk dinding dan lantai. Kekurangannya adalah tidak terlalu tahan air, proses pengeringnya lama, memiliki resiko melenting, serat sangat tajam. Jadi menurut perancang kelebihan dari kayu kelapa ini sangat dominan, sehingga untuk menutupi kekurangannya maka perancang akan menggunakan alternatif lain sehingga material kayu kelapa ini dapat digunakan. Analisis material yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan. Triplek. Kelebihan: mudah dibentuk dan dipasang di mana saja karena tekstur yang fleksibel, ringan, dan mudah diatur. Tersedia dalam berbagai macam ketebalan dan ukuran sehingga mudah kita untuk mengaplikasikan di rumah. Kecuali MDF adalah particle boards. Semua jenis kayu lapis yang sudah kita bahas di atas cenderung tahan air ketimbang jenis kayu komersial lainnya. Tersedia dalam berbagai macam ketebalan dan ukuran sehingga memudahkan kita untuk mengaplikasikan di rumah. Kekurangannya adalah tingkat presisi ketebalannya kurang bagus ketika sudah bergelombang, membuat tidak kokoh dan rentan terhadap beban berat.
tidak seperti kayu jati yang sangat solid. Apabila kayu lapis terpapar cuaca dan suhu ekstrim secara terus-menerus, ketahanannya akan berkurang. Memerlukan paku tembak atau paku yang lebih kuat agar bisa dipasang pada rumah atau furnitur lainnya untuk hasil yang lebih kuat dan tahan lama. Mungkin untuk menutupi kekurangan ini, maka perancang akan menggunakan alternatif lain agar material triplek ini dapat digunakan. Kelebihan dan kekurangan material limbah kayu. Kelebihannya adalah bahan alami yang dapat diperbaharui, dapat meredam suara, mudah diperoleh atau didapatkan, pengerjaannya mudah. Kekurangannya, mutu tidak seragam, kuat tekan rendah, seret yang tidak teratur, cacat kayu, ukuran yang tidak maksimal. Analisa elemen pembentuk ruang. Dari analisis material, perancang memilih kayu kelapa sebagai lantai karena kayu kelapa sering digunakan sebagai material lantai pada masyarakat golongan bawah. Dan dalam proses pengolahan kayu kelapa juga sangat mudah untuk diolah. Kayu kelapa yang dapat dipilih adalah kayu kelapa di bagian bawah. Ini adalah contohnya. Jadi kayu yang akan digunakan adalah kayu di bagian bawah ini, yaitu memiliki tekstur keras dan tidak lentur. Tanggapan kekurangan kayu kelapa. Karena kayu kelapa tidak terlalu tahan air, maka perancang akan menggunakan tikar. Tujuannya agar bagian permukaan kayu kelapa tidak terkena air sehingga kayu akan bertahan lama. Tikar yang digunakan adalah tikar dengan motif kayu. Tujuannya agar terbentuk ruangan yang alami dan sesuai dengan ide perancang. Harga tikar di pasaran juga murah sehingga tikar sangat cocok untuk menutupi kekurangan kayu kelapa sehingga kebutuhan ruang rumah golongan ekonomi bawah terpenuhi. Lantai ruang keluarga. Pada ruang keluarga, bagian lantai juga menggunakan material dari kayu kelapa. Tanggapannya adalah agar kualitas kayu kelapa tetap terjaga, maka untuk menutupi permukaan, perancang menggunakan triplek dengan tebal 13 mm. Material triplek sangat mudah diolah dan sangat mudah untuk diwarnai sehingga dapat membantu ruang seperti apa yang ingin perancang terapkan. Di mana ruangan yang diingin perancang terapkan adalah berwarna minimalis, yaitu warna hitam dan putih. Tujuannya agar ruangan lebih luas, dilihat bersih dan unik. Pada ruang kamar tidur, bagian lantai juga menggunakan material dari kayu kelapa. Tanggapannya adalah karena kayu kelapa memiliki tekstur yang kasar, maka alternatif yang perancang gunakan adalah menggunakan tikar dengan motif kayu. Tujuannya agar ruangan lebih menyatu dengan material lainnya. Dinding pada ruangan dapur. Dari analisis material, perancang mengambil material dinding yaitu material bambu dan material limbah kayu. Tanggapannya menggunakan material bambu. Alasan perancang mengambil material bambu yaitu karena harga yang murah dan memiliki tekstur yang unik dan ramah lingkungan. Bambu mudah ditemukan dan banyak di pasaran. Bambu akan perancang gunakan pada bagian tertentu, yaitu memberikan kesan yang berbeda pada ruangan. Tanggapan perancang menggunakan material limbah kayu. Alasan perancang menggunakan material limbah kayu karena banyak memproduksi limbah kayu sehingga limbah kayu banyak terbuang begitu saja. Harga yang murah, ramah lingkungan. Limbah kayu sendiri memiliki tekstur yang unik dan bentuk kayu yang bermacam-macam sehingga akan membuat ruangan dengan suasana yang berbeda. Dinding ruang keluarga. Dari analisis material, perancang mengambil material triplek MDF dengan tebal 8 mm, di mana material triplek MDF ini merupakan material yang tahan air. Tanggapan menggunakan material limbah kayu. Alasan perancang menggunakan triplek yaitu material triplek sangat mudah dalam proses pengolahan, tidak terlalu sulit dan membantu dalam ide yang perancang terapkan. Dan kelebihan yang lain adalah triplek ini tahan air. Medium density fibrous atau MDF adalah jenis triplek yang sering digunakan untuk pembangunan. Triplek ini dibuat dari triplek beam holes dan softwood yang dipecah menjadi residu melalui proses khusus untuk menghasilkan material yang kuat. Dinding ruang kamar tidur. Dari analisis material, perancang mengambil material bambu pada ruang kamar tidur. Tanggapannya menggunakan material bambu. Material bambu yaitu harga yang murah dan memiliki tekstur yang unik dan ramah lingkungan.
Bambu mudah ditemui dan banyak di pasaran. Bambu akan perancang gunakan pada bagian tertentu untuk memberikan kesan yang berbeda. Dinding atau kamar tidur. Dari analisa material, perancang mengambil material bambu pada ruang kamar tidur. Tanggapan menggunakan material bambu. Alasan perancang mengambil material bambu yaitu karena harga yang murah dan memiliki tekstur yang unik dan ramah lingkungan. Bambu mudah ditemukan dan banyak di pasaran. Bambu akan perancang gunakan pada bagian tertentu yaitu untuk memberikan kesan yang berbeda pada ruangan. Pelapon atau ruang dapur. Dari analisis, material yang digunakan adalah material dari bambu, dan untuk langit-langit atau tanaman menggunakan kayu kelapa. Jika teman-teman bisa lihat di sini menggunakan material bambu, sedangkan untuk yang ini itu menggunakan material kayu kelapa. Tanggapan perancang, bambu. Alasan perancang mengambil material bambu adalah untuk memberikan tekstur yang berbeda sehingga ruangan akan terasa berbeda. Kayu kelapa. Alasan perancang mengambil material kayu kelapa adalah agar terjadi perbedaan motif dan karakter material dengan bambu. Tujuannya agar ruangan menghasilkan suasana yang berbeda. Pada ruang keluarga, dari analisis material yang digunakan adalah material dari triplek. Tujuannya agar ide perancang tercapai. Tanggapan perancang, alasan perancang menggunakan material triplek yaitu karena triplek mudah diolah dan mudah dicat sehingga ruangan yang diperancang terapkan tercapai. Jika teman-teman lihat di sini menggunakan material triplek untuk bagian dasarnya saja. Pelapon pada ruang kamar tidur. Untuk material yang digunakan untuk ruang kamar tidur yaitu bagian pelapon menggunakan material dari bambu. Tanggapannya, alasan menggunakan material bambu yaitu murah dan banyak terjual di pasaran dan bersifat ramah lingkungan. Untuk motif bambu akan disesuaikan dengan konsep yang perancang terapkan. Ini adalah bagian dari material bambu di sini dengan motif yang berbeda. Implementasi elemen pembentuk ruang. Jadi di sini adalah implementasinya. Pada bagian ini ruang kamar tidur di sini itu menggunakan limbah kayu. Ini menggunakan bambu, sedangkan ini menggunakan kayu kelapa. Dan untuk lantai dia menggunakan kayu kelapa. Cuma nanti alternatifnya menggunakan tikar dengan motif kayu sehingga bentuk ruang ini dia lebih menyatu. Ini adalah implementasi pada ruang keluarga. Pada ruang keluarga yaitu menggunakan material triplek, di mana triplek ini hanya digunakan sebagai penutup di bagian dalam bangunan. Tujuannya agar tercipta suasana yang berbeda. Jadi bentuk ruangannya nanti adalah seperti ini dengan bantuan triplek sehingga ruangan ini akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Sehingga ketika orang berada di sini itu seperti memiliki suasana yang baru. Nah, implementasi pada ruang kamar tidur. Pada kamar tidur itu menggunakan lantai kayu kelapa, sedangkan dindingnya menggunakan bambu dan pelaponnya juga menggunakan bambu. Tapi dengan bambu dengan tekstur yang berbeda yang diolah. Misalnya seperti ini halus, sini kasar, sedang ini berbentuk kotak-kotak dia. Nah, ini adalah elemen dasar desain. Elemen dasar desain yaitu ada garis, pola, bidang, bentuk, tekstur, dan warna, dan cahaya. Nah, analisa elemen dasar desain. Analisa garis, pola, dan bidang. Garis adalah kumpulan titik yang membentuk sebuah garis. Garis sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat horizontal dan bersifat vertikal. Tanggapan, garis horizontal akan digunakan di bagian datar, sedangkan vertikal akan digunakan di bagian tegak lurus. Pola adalah kumpulan garis yang akan membentuk suatu pola yang hampir mendekati bentuk bidang. Jika teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian pola. Bidang adalah bagian yang sudah memiliki bagian sisi depan, belakang, kiri, dan belakang. Jadi sudah memiliki sisi bawah, kiri, kanan, dan depan. Analisa bentuk dan tekstur. Bentuk adalah bagian yang utuh sehingga bentuk suatu ruangan memiliki yaitu lantai, dinding, pelapon sehingga menjadi suatu bentuk ruang. Seperti ini dia. Jadi ini ada lantai, dinding, dan pelapon. Sedangkan tekstur adalah bagian yang dapat diraba atau suatu yang dilihat memiliki suatu karakter yang berbeda, bisa halus, kasar, dan sebagainya. Sedangkan warna yang akan dipakai pada ruangan adalah menggunakan warna hitam, putih, dan warna alami yang dihasilkan dari material itu sendiri.
Warna alami akan diterapkan pada ruang dapur dan kamar tidur, sedangkan ruang keluarga menggunakan warna hitam dan putih. Tujuannya agar ruangan yang diciptakan berbeda sehingga pengguna tidak merasa bosan. Pencahayaannya akan digunakan yaitu pencahayaan alami dan cahaya buatan. Implementasi elemen dasar desain. Nah, ini adalah implementasi dari garis, pola, dan bidang. Garis vertikal yaitu garis yang lurus, tegak lurus, sedangkan garis horizontal adalah garis yang mendatar. Sedangkan pola tersebut adalah kumpulan garis ini sehingga membentuk suatu pola. Sedangkan bidang ini adalah memiliki sisi. Jadi ada sisi ini, dan sisi ini. Jadi suatu bidang yang didapatkan dari kumpulan pola. Ini yang bersama pada ruang kamar tidur, yaitu ini adalah garis vertikal, ini garis horizontal, dan ini bidangnya. Nah, ini adalah implementasi tekstur pada ruang dapur. Pada ruang dapur, jika kita lihat pada limbah kayu ini, dia memiliki tekstur kasar, halus, dan tekstur retak. Jadi begitu kita lihat, dia memiliki ciri khasnya sendiri dia. Dari kayu kelapa ini, karena ini memiliki tekstur tikar, mungkin teksturnya akan halus. Dan ini adalah tekstur pada ruang keluarga. Pada ruang keluarga dia memiliki tekstur yang licin karena menggunakan material dari trepek semua dan diwarnai warna hitam dan putih. Dari pada sudutnya ini nanti diwarnai warna hitam sehingga memiliki tekstur yang unik ya, seperti sketsa. Nah, ini adalah implementasi tekstur pada ruang kamar tidur. Kamar tidur ini memiliki tekstur yang beragam. Nah, pada lantai ini yaitu menggunakan tekstur tikar motif kayu, sedangkan di bagian sini dia tekstur bambu dengan olahan bambu yang kecil-kecil dia seperti itu. Jadi seperti ini. Sedangkan ini dia bambu tekstur kacar. Yang di sini dia memiliki bambu dengan tekstur yang kasar. Nah, ini adalah warna pada ruang dapur. Jadi pada ruang dapur tidak menggunakan warna. Pada ruang dapur dia itu hanya menggunakan warna alami yang terdapat pada material itu sendiri. Jika kita lihat dari bambu ini kan warnanya kuning. Jadi hanya menggunakan warna itu saja. Ini warnanya ada putih-putihnya. Jadi begitu dilihat ini sudah membentuk warna yang alami dan tidak membutuhkan warna yang lain seperti warna yang lain, kuning dan sebagainya. Ini adalah warna pada ruang keluarga. Warna pada ruang keluarga ini dia menggunakan warna hitam putih. Jadi sini warna putih dan sini warna hitam. Ini adalah ruang kamar tidur. Ruang kamar tidur ini menggunakan warna alami dari bawaan material tersebut. Jika kita lihat di sini adalah warna kuning kegelapan, di sini warna kuning terang, di sini warna campuran antara coklat, putih dan kuning. Ini adalah bambu. Ini merupakan bambu tapi memiliki warna yang berbeda-beda. Pada ruang dapur ini menggunakan pencahayaan alami dan cahaya buatan. Cahaya alami yaitu bisa kita lihat di bagian ini adalah cahaya alami. Ini dia, kita zoom di bagian ini, sudut ini adalah lampu, sedangkan cahaya buatan yaitu pada jendela, ini dia, dan pada jendela ini. Jadi apabila siang hari maka tidak akan menggunakan lampu lagi karena sudah terang. Nah, implementasi elemen dasar desain yaitu cahaya. Cahaya pada ruangan keluarga juga menggunakan cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami yaitu terdapat di bagian sini, yaitu memiliki ukuran kaca ya seperti ini dia. Jadi cahaya itu akan masuk dia dalam ruangan, sedangkan cahaya buatan dia terdapat di atas pelafon seperti ini. Ini sudut ini, dan sudut ini. Nah, implementasi elemen dasar desain pada ruang kamar tidur yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alaminya itu kalau kamar tidur ada di atas kasur di bagian ini. Ini tujuannya adalah untuk melihat bulan dan ini bersifat bisa ditarik, ini bersifat tarik tutup dia.
Dan dindingnya itu memiliki cahaya alami. Jadi sini ada jendela, sini juga ada. Jadi begitu siang hari ruang ini tidak akan terasa gelap. Elemen penunjang desain yaitu ada furnitur dan vegetasi. Analisa furnitur. Untuk ruang dapur yaitu furniturnya adalah lemari. Lemari didesain sendiri yaitu untuk menyesuaikan ukuran ruang dan lebih ekonomis. Material yang digunakan yaitu material bambu yang ramah lingkungan, dimana panjangnya yaitu 2,37 sedangkan lebarnya 200. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini didesain sendiri agar furnitur ini cocok pada ruangan itu. Nah, ini adalah furnitur tadi. Seperti ini gambarnya. Ini tampak atas, tampak depan, dan ini perspektifnya. Ini ruang keluarga. Kursi terbuat dari ban bekas yang didesain dengan bentuk yang perancang inginkan, seperti yang terlihat di samping ini. Jadi bentuknya seperti ini dia teman-teman. Ini ada tampak atas dan ini perspektifnya. Dan ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga yaitu kursi. Untuk furnitur kursi disesuaikan dengan ukur ruangan sehingga tujuan perancang tercapai. Jadi bentuknya seperti ini, tampak atas dan perspektifnya seperti ini. Lemari TV itu sendiri, yaitu furnitur lemari TV itu didesain sendiri, disesuaikan dengan ukuran ruangan sehingga lebih ekonomis dan sesuai dengan perancang inginkan. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ada tampak atas, tampak depan, dan perspektif. Pada ruang keluarga yaitu menggunakan furnitur meja ini desain sendiri sehingga menyesuaikan dengan ukuran ruangan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah tampak atas, ini tampak depannya, ini perspektifnya. Sedangkan untuk ruang keluarga yaitu pada kasur ini juga dirancang sendiri dengan menyesuaikan bentuk ruangan. Jadi bentuknya seperti ini dia. Kamar tidur ini tampak atas, tampak belakang, dan ini perspektif. Dan ini untuk ruang keluarga. Untuk lemari dia juga didesain sendiri agar menyesuaikan dengan bentuk ruangan. Ini adalah ukurannya, tampak atas, tampak depan, dan perspektif. Pada ruang kamar tidur memiliki kursi yaitu kursi multifungsi, yaitu bisa dijadikan lemari dan bisa dijadikan kursi. Ini dirancang sendiri karena untuk menyesuaikan dengan fungsi ruangan. Jadi bentuknya dia seperti ini, ada tampak atas, tampak depan, dan perspektif. Ini adalah tempat bunga. Tempat bunganya seperti ini. Ini dirancang sendiri untuk menyesuaikan dengan bentuk ruangan dan menggunakan material bambu. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, tampak depan, tampak perspektif. Ini seperti ini ya. Analisa vegetasi. Jadi vegetasi yang digunakan ruang dapur yaitu ada vegetasi pohon bonsai. Alasan menggunakan pohon bonsai adalah pohon bonsai bentuk yang unik sehingga dapat memperindah ruangan. Sedangkan vegetasi daun sirih, alasan menggunakan daun sirih adalah karena daun sirih dapat dijadikan obat dan lainnya dan dapat membuat ruangan menjadi dingin. Vegetasi pohon kaktus koboi, alasan menggunakan pohon kaktus koboi adalah agar ruangan lebih menarik dan memiliki kombinasi vegetasi yang berbeda. Dan ini adalah implementasinya seperti ini dia teman. Jadi ini di tempat lemari, ini di bagian langit-langit. Ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga dia ada vegetasi bunga melati. Alasan menggunakan bunga melati adalah karena bunga melati memiliki bentuk yang kecil dan menarik sehingga cocok pada ruang keluarga. Vegetasi bunga melati kecil. Alasan menggunakan bunga melati adalah karena bunga melati memiliki bentuk yang kecil dan menarik sehingga cocok pada ruang keluarga. Dan alasan menggunakan vegetasi bunga liar. Alasan menggunakan bunga liar adalah karena mudah didapatkan dan mudah ditemukan. Jadi ini dia teman-teman. Ini ruang kamar tidur. Alasan menggunakan vegetasi yang berbeda pada ruang kamar tidur adalah untuk menciptakan variasi dan tidak membosankan saat dilihat. Jadi pada kamar tidur itu ada bunga liar,
bunga mawar putih, bunga lidah buaya, bunga melati, bunga liar, dan bunga kertas atau bunga alam. Jadi memiliki bentuk variasi yang berbeda agar ruangan tersebut tidak membosankan. Ini adalah bentuknya. Implementasi elemen penunjang. Jadi ini elemen implementasinya seperti ini teman-teman. Jadi ini dia. Ini adalah implementasi furnitur, yaitu dengan vegetasinya. Jadi furnitur tadi ini lemarinya, sedangkan yang ini di bagian ini, di bagian sini. Ini adalah elemen, ini adalah implementasinya. Jadi furniturnya ini, kursinya ini dia, ini dia, ini tumbuhan tadi, vegetasinya ini, dan ini adalah lemari TV. Ini. Sedangkan implementasi pada ruang kamar tidur seperti ini dia teman. Kasur di sini, ini lemarinya di sini, dan ini di sini. Bentuknya ini adalah vegetasi yang tadi, yang berbeda. Ada di bagian sini, sini, dan di sini. Dan ini adalah kursi multifungsi ditaruh di sini. Oke teman-teman, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.